Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhyiddin Syah, MED, dan juga Ibu Dr. Anda Hajah Yuyun Yulianingsih, MPD, selaku dosen mata kuliah bimbingan konseling PAI, dan juga yang saya sayangi teman-teman PAI 4E El Mumtazi. Semoga sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis permasalahan peserta didik. Namun sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Radea Setia Lestari. Saya akan menyampaikan mengenai jenis-jenis permasalahan peserta didik di sekolah. Lalu yang kedua ada Saudari Rizko Aulia AS yang akan menyampaikan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan peserta didik di sekolah. Lalu yang selanjutnya ada Salsabila yang akan menyampaikan materi upaya untuk mengatasi permasalahan peserta didik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi pertama, yaitu mengenai jenis-jenis permasalahan peserta didik di sekolah. Sikap dan perilaku anak-anak yang menyimpang disebabkan adanya suatu masalah. Nah, hal tersebut itu dapat mengganggu anak-anak untuk menjalankan tugas-tugas perkembangan pada fase berikutnya, yaitu seperti pada fase masa puber, dan sebagai akibatnya anak akan mengalami gangguan dalam menjalani kehidupan. Nah, dalam materi yang pertama ini saya mengambil 2 poin. Yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis masalah siswa di sekolah dasar. Nah, pada jenis-jenis masalah siswa di sekolah dasar ini bisa bermacam-macam. Seperti yang Pak Yitno menyampaikan bahwa masalah murid sekolah dasar itu diklasifikasikan atas 5 poin. Yang pertama yaitu kemampuan akademik. Maksudnya yaitu keadaan siswa yang diperkirakan memiliki intelijensi yang cukup tinggi tetapi tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Nah, lalu poin yang kedua yaitu kecepatan dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki IQ 130 atau lebih tetapi masih memerlukan tugas-tugas khusus untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan belajar yang amat tinggi dengan IQ-nya tersebut. Nah, lalu yang poin yang ketiga, sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang memiliki akademiknya yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran khusus. Lalu poin yang keempat yaitu kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan siswa yang kurang bersemangat dalam belajar, mereka seolah-olah tampak cerak dan malas. Lalu poin yang terakhir yaitu bersikap dan berkebiasaan buruk dalam belajar. Nah, kondisi siswa yang perbuatan dan kegiatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan yang seharusnya, seperti suka menunda-nunda tugas, mengulur waktu, membenci guru, tidak mau bertanya tentang hal-hal yang tidak diketahuinya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis-jenis masalah siswa di sekolah menengah. Nah, siswa menengah merupakan masa di mana mereka mengalami pubertas, yaitu masa peralihan, di mana masa ini anak mengalami banyak permasalahan pada dirinya. Nah, adapun beberapa masalah yang biasanya muncul pada anak sekolah menengah ini, yang pertama yaitu masalah emosi. Nah, emosi pada diri remaja ini merupakan masalah yang muncul dan menjadi faktor penyebab masalah-masalah lainnya. Mengapa? Karena emosi pada diri remaja adalah emosi yang tidak diatur, sangat kuat dan tidak terkendali. Nah, hal ini terlihat dari gejala yang timbul akibat masalah tersebut, yaitu seperti mudah marah, emosinya yang mudah terpancing, dan juga emosinya yang meledak-ledak. Contoh kasus dari masalah emosi ini seperti banyak siswa yang
tawuran gitu antar pelajar. Nah, itu merupakan contoh dari masalah emosi pada siswa menengah atau peserta didik di sekolah menengah. Lalu yang kedua yaitu masalah diri. Nah, pada saat diri remaja dituntut untuk dapat berbaur dengan lingkungan, hal ini biasanya menimbulkan masalah karena pada masa remaja menemui banyak hal yang berbeda dari dirinya. Nah, dan dengan perbedaan itu dia harus tetap mengikuti hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu pada masa remaja akan bertentangan dengan lingkungan yang tidak disukainya dan karena akan berlaku pada lingkungan yang disukainya. Nah, salah satu masalah yang akan timbul jika ia salah dalam lingkungan yang dipilihnya yaitu siswa akan tumbuh dan berkembang menjadi remaja yang bisa dikatakan amburadul atau ya berperilaku kurang baik gitu jika salah dalam memilih lingkungan. Lalu poin yang ketiga yaitu masalah perilaku seksual. Nah, pada masa ini remaja itu mulai tertarik pada lawan jenis. Bayangan romantis yang diikuti dengan keinginan yang kuat untuk memperoleh dukungan dan perhatian lawan jenis. Nah, sebagai akibatnya, remaja mempunyai minat yang tinggi pada informasi seks yang tidak tepat dapat menimbulkan perilaku seks remaja ditinjau dari segi moral dan kesehatan tidak layak untuk dilakukan. Nah, untuk mengatasi masalah itu, sekolah yang memantaunya melakukan tindakan nyata yaitu memasukkan pendidikan seks ke dalam mata pelajaran yang peduli. Misalnya, info pada pelajaran biologi, seks yang baik dalam bidang agama, dan lain-lain. Lalu, poin selanjutnya itu masalah perilaku sosial. Nah, tanda-tanda masalah perilaku sosial pada remaja dapat dilihat dari ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda. Untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan kelompok dengan tidak memperhatikan latar belakang suku, agama, dan sosial ekonomi. Lalu poin selanjutnya itu masalah moral. Nah, masalah moral remaja, masalah dengan adanya ketidakmampuan remaja membedakan yang benar dan yang salah. Nah, hal ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam konsep yang benar dan salah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencegahnya, sebaiknya sekolah menyelenggarakan kegiatan dan meningkatkan kegiatan keagamaan dan meningkatkan pendidikan budi pekerti. Lalu poin terakhir yaitu masalah keluarga. Nah, sebab umum pertentangan keluarga pada masa remaja adalah perilaku, metode disiplin, hubungan dengan saudara kandung, dan sikap yang sangat kritis pada remaja. Nah, remaja ini sering menganggap standar perilaku orang tua yang kuno dan berbeda dengan dirinya yang sudah modern begitu. Nah, selain masalah-masalah yang sudah tadi saya sebutkan, ada pula macam-macam masalah lain yang terletak pada siswa, yaitu yang pertama seperti kesulitan dalam memahami diri sendiri, lalu yang kedua kesulitan memahami lingkungan, yang ketiga kesulitan dalam mengalirkan bakat dan minat, dan yang terakhir yaitu kesulitan dalam memecahkan masalah. Nah, lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Aulia AS, NIM 119202029. Di sini saya akan memaparkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan peserta didik di sekolah. Yang pertama adalah kesulitan belajar. Hal ini merupakan hal yang sudah lumrah didengar oleh kita ya, karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki kesulitan belajarnya masing-masing. Nah, pada faktor kesulitan belajar ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada pada diri siswa tersebut. Yang pertama adalah sebab yang berkaitan dengan fisik. Misal, karena anak itu sakit, atau kurang sehat, atau misalkan ada cacat tubuh. Lalu, yang bersifat rohani, berkaitan dengan intelijensi, bakat, minat atau motivasi, serta faktor kesehatan mental. Adapun faktor eksternalnya adalah atau faktor yang berkaitan dengan luar,
Yang pertama adalah faktor keluarga, berkaitan dengan cara mendidik orang tuanya, hubungan antara orang tua dan anak, suasana di rumah, apakah misalkan gaduh atau ramai, atau dari kondisi ekonominya, dan yang lainnya. Lalu ada faktor sekolah, di mana faktor sekolah ini meliputi kualitas guru dalam mengajar, metode yang dilakukan, lalu faktor alat yang digunakan di kelas, apakah alat itu lengkap atau tidak, atau misalkan menarik atau tidak, lalu faktor yang berkaitan dengan tempat atau gedung, serta faktor kurikulum, misalkan kurikulumnya kurang baik sehingga tidak mendorong potensi anak dalam belajar. Lalu ada faktor media massa dan lingkungan sosial. Hal ini meliputi bioskop, TV, majalah, buku-buku komik. Adapun lingkungan sosialnya berkaitan dengan teman dia bergaul, lingkungan tetangga, dan aktivitas dalam masyarakat. Lalu yang kedua adalah faktor perubahan fisik dan emosional peserta didik. Hal ini meliputi ukuran tubuh, lalu postur, perawatan diri, kondisi kulit, selera makan, kesehatan, menstruasi, dan organ-organ seksual. Sebagaimana perubahan anak ke arah remaja atau dewasa, ia memiliki perubahan baik dari segi fisik dan emosionalnya. Misalnya hubungan dengan kelompoknya atau hubungan dengan lawan jenis, eh, misalkan tentang bakat dan minatnya juga, serta perjuangannya untuk memperoleh kebebasan. Lalu yang ketiga ada faktor penerimaan diri atau self-acceptance. Pada dasarnya, seorang anak itu mengharapkan sesuatu yang paling baik, tetapi terkadang kenyataan berbeda dengan apa yang diharapkannya. Terkadang seorang anak itu kesulitan untuk menerima kelemahan dan keterbatasannya sendiri, dan sehingga menganggap dirinya tidak memiliki kelebihan dan membuatnya itu frustasi. Lalu yang keempat ada faktor penerimaan, pemahaman, dan cinta dari orang lain. Pada dasarnya, seorang anak itu menginginkan untuk difahami, diterima, dan dicintai. Mereka mencoba melakukan hal-hal baru, eh, seperti berpakaian sendiri dan berperilaku baik pada teman dan sahabatnya, agar dia mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ketika seorang anak itu tidak diakui atau ditolak oleh orang tua, teman, dan masyarakatnya, dia akan merasakan kegagalan dalam berkomunikasi, sehingga dia membutuhkan bimbingan secara intensif untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu yang kelima adalah faktor penghargaan diri dari orang lain atau recognition from others. Pada faktor ini, pada dasarnya setiap anak itu melakukan sesuatu yang dia kerjakan secara terus-menerus dan berusaha agar ia mendapatkannya, supaya dia mendapatkan pengakuan dari orang lain, baik dari orang tua, dari temannya, maupun dari masyarakat. Lalu, faktor keenam adalah faktor perkembangan kebebasan atau development of independence. Pada faktor ini, seorang anak mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru atau dia ingin melakukan kebebasan. Akan tapi dan kadang juga mereka menunjukkan minat dan usahanya untuk melakukan tugas-tugas baru. Akan tapi terkadang orang dewasa mengabaikan mereka karena orang dewasa tersebut merasa bahwa dia telah menemukan bakat dan minat dari anak tersebut. Padahal sebenarnya kebutuhan seorang anak itu adalah ia ingin dorongan dari orang sekitar untuk mencapai apa yang diinginkannya. Lalu faktor ketujuh adalah faktor pengelolaan perasaan takut dan bersalah. Pada dasarnya, perasaan yang mendalam akan ketakutan dan rasa bersalah itu menyebabkan timbulnya masalah yang serius. Sehingga untuk hal ini, seorang anak memerlukan bimbingan dari guru dan dari orang tua untuk mengatasi perasaan takut dan bersalah
dengan cara misalkan orang tua atau guru itu terbuka dengan anak, supaya anak dapat menceritakan apa yang dia rasakan, misalkan apa yang dia takutkan dan rasa bersalah yang dia alami. Lalu faktor terakhir atau faktor ke-8 berkaitan dengan kemampuan menghadapi kenyataan atau ability of face reality. Eh, Kita dapat melihat ya di lingkungan bahwa terkadang anak-anak itu suka berangan-angan, di mana angan-angan ini merupakan salah satu cara untuk melarikan diri dari kenyataan, di mana dunia fantasi merupakan penyelamat dan pemberi kebahagiaan bagi mereka. Sehingga untuk permasalahan ini, anak memerlukan penyesuaian diri yang baik, sehingga dia dapat membedakan antara fantasi dan realita. Dan ia dapat melakukan apa yang dia inginkannya dan tidak selalu bermimpi. Sehingga untuk hal ini seorang anak memerlukan bimbingan orang tua dan guru. Nah, mungkin demikian pemaparan dari saya. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 faktor yang mempengaruhi permasalahan peserta didik di sekolah. Untuk hal ini, orang tua dan guru harus kerjasama untuk membimbing anak mengatasi masalah-masalah yang ia hadapi supaya dia dapat menjalani aktivitasnya seperti biasa dan dapat mengembangkan potensi yang dia miliki. Demikian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi tentang upaya untuk mengatasi permasalahan peserta didik. Yang pertama, ada diagnosa. Diagnosis merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah siswa. Pengertian diagnosis adalah penetapan suatu keadaan yang menyimpang atau keadaan normal melalui dasar pemikiran dan pertimbangan ilmu pengetahuan. Secara umum, diagnosis diartikan sebagai istilah kedokteran yang berarti suatu proses menemukan penyebab pokok dari masalah-masalah organisasi yang dipergunakan. Diagnosa merupakan pendekatan sistematis terhadap pemahaman dan gambaran kondisi terkini organisasi yang merinci pada hakikat permasalahan dan identifikasi faktor penyebab yang memberikan dasar untuk memilih strategi perubahan dan teknik yang paling tepat. Yang kedua, ada prognosa. Rangka ini untuk memperkirakan apakah masalah siswa masih mungkin untuk diatasi serta menentukan berbagai alternatif pengelolaannya. Jadi, prognosa merupakan sebuah bentuk pengacauan kepada masa depan dari sebuah kondisi yang ada. Hal itu sendiri kemudian akan memberikan sebuah penjelasan terhadap sebuah kemungkinan dari kondisi yang dinamakan dapat dilakukan penyelesaiannya. Kemudian di dalam sebuah pengobatan terhadap sebuah prognosis yang dimana bisa saja akan menjadi baik dan juga sebuah prognosis yang akan menjadi buruk. Sebuah prognosa tidaklah menjadi sebuah tujuan daripada pengukuran, akan tetapi menjadi sebuah bentuk dari komentar yang dimana akan didasari atas berbagai macam kasus yang akan ada di masa lampau. Terdapat pula pengertian lain dari prognosa, yang dimana merupakan sebuah angka proyeksi dari pencapaian tahun yang sedang berjalan, yang dimana akan dibuat sebagai sebuah bentuk akan dasar dari penetapan target yang ada di masa depan. Yang ketiga ada tes diagnostik. Pada konteks ini, penulis akan mencoba menarik-narik tes diagnostik kesulitan belajar yang kurang diperhatikan. Lewat tes itu akan dapat diketahui letak kelemahannya seorang siswa. Tes diagnostik biasanya adalah sebuah tes
yang dibuat dengan jumlah item soal yang cukup banyak pada suatu materi tertentu atau spesifik. Item-item soal dibuat dengan sangat sedikit perbedaan variasi dari suatu item soal ke item soal lainnya, sehingga penyebab kesulitan atau hambatan belajar dapat terdeteksi. Demikianlah tes diagnostik memfokuskan tujuannya pada pencarian letak kesulitan anak didik dalam mempelajari suatu materi pelajaran, sehingga pembelajaran perbaikan yang akan dapat menjadi lebih efektif menuju letak permasalahan belajar yang dialami anak didik. Lanjut, adapun cara lain yang dapat dilakukan dalam penanggulan masalah pada siswa. Yang pertama, upaya preventif. Upaya preventif adalah tindakan untuk melakukan pencegahan di mana targetnya adalah pemulihan sebab-sebab yang dapat menimbulkan permasalahan siswa yang tidak terlepas dari faktor lingkungan di mana ia tinggal, sehingga tujuan tindakan preventif adalah untuk melindungi diri dari hal buruk yang mungkin bisa terjadi. Karena tujuannya adalah untuk mencegah dan mengurangi terjadinya efek buruk yang tidak diinginkan, maka tindakan pencegahan umumnya lebih murah daripada biaya mitigasi atau mengurangi dampak dari peristiwa buruk yang telah terjadi. Istilah kata preventif itu sendiri digunakan di banyak bidang seperti sosial dan kesehatan, namun pada prinsipnya tetap memiliki arti yang sama, yaitu upaya atau tindakan pencegahan. Yang kedua ada upaya represif. Upaya represif adalah tindakan untuk menghalangi timbulnya peristiwa permasalahan siswa. Merupakan suatu tindakan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan sosial yang terganggu karena adanya penyimpangan sosial dengan cara menjatuhkan saksi yang sesuai dari pelanggaran yang telah dilakukan. Contohnya adalah pemberian saksi terhadap siswa yang sering melanggar peraturan. Selanjutnya yang ketiga ada upaya kuratif. Upaya kuratif disebut juga upaya korektif, yaitu usaha untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dengan cara memberikan pendidikan dan pengarahan kepada mereka. Merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial. Tindakan kuratif dilakukan dengan cara memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahan dan mau untuk memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya. Contohnya, pecandu narkoba direhabilitasi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 7 yang sudah memaparkan materinya. Lalu saya akan membacakan kesimpulannya. Yang pertama yaitu jenis-jenis permasalahan peserta didik di sekolah dasar meliputi kemampuan akademik, kecepatan dalam belajar, sangat lambat dalam belajar, kurang motivasi dalam belajar, dan bersikap serta berkebiasaan buruk dalam belajar. Adapun jenis-jenis masalah siswa di sekolah menengah meliputi masalah emosi, masalah diri, masalah perilaku sosial, masalah moral, dan masalah sosial. Lalu yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan peserta didik. Di sekolah meliputi kesulitan belajar, faktor perubahan fisik dan emosional peserta didik, faktor penerimaan diri atau self-acceptance, faktor penerimaan, pemahaman, dan cinta dari orang lain, faktor penghargaan dari orang lain atau recognition from others, lalu faktor perkembangan kebiasaan atau development of independence, lalu faktor pengelolaan perasaan takut dan bersalah, dan faktor kemampuan menghadapi kenyataan atau ability of face reality. Lalu poin yang ketiga itu adapun upaya untuk mengatasi permasalahan peserta didik meliputi diagnosa, prognosa, dan tes diagnostik.
Adapun cara lain yang dapat dilakukan dalam penanggulangan masalah pada siswa meliputi upaya preventif, represif, dan kuratif. Nah, sekian dari kelompok 7. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.